Tapi nanti saya ingin ke Mas Teguh untuk menanyakan hal ini, apakah narasi satu putaran itu by design sebetulnya, tapi dijawab nanti usai jeda. Tetap bersama kami di Prime Time News. Kita lanjutkan perbincangan, saya ke Mas Teguh, boleh dijawab tadi sebelum jeda saya tanyakan terkait dengan apakah narasi satu putaran itu sebetulnya by design untuk juga menggiring opini publik? Ya, yang pertama yang kami ingin tegaskan, kita mau satu putaran, mau dua putaran, pasangan Amin siap. Tapi satu hal yang ini saya belajar dari Prof. Karim, ada gium universal dalam pemilu itu adalah sebuah prosedur yang bisa diprediksi, tetapi hasilnya nggak bisa diprediksi. Maksudnya prosedurnya itu predictable karena memang ada aturan, tapi kemudian hasilnya tidak bisa diprediksi. Di Pilkada 2017 atau 2017 di bulan Desember itu Mas Anies Baswedan bersama Sandiaga Uno waktu itu adalah menurut survei-survei urutan paling buncit. Tapi ternyata dalam bulan Februari mereka menjadi pemenang di Pilkada DKI. Apa yang saya ingin katakan bahwa bacaan survei hari ini adalah suasana kebatinan hari ini yang kemudian itu sifatnya dinamis sehingga masih bisa berubah. Dan satu hal yang perlu saya tekankan, ketiga kandidat ini kan memiliki akar atau stronghold yang kuat. Jadi saya harus secara objektif mengatakan persaingan akan ketat sehingga rasanya mustahil untuk bisa hanya dalam satu putaran. Nah terakhir, fenomena yang sangat menarik yang justru berkembang dari pendekatan-pendekatan kampanye yang dilakukan oleh pasangan Amin, salah satunya adalah dengan desak Anies, di mana Mas Anies adalah satu-satunya calon presiden yang membuka diri untuk berhadapan dengan anak-anak muda, Gen Z, Gen milenial, maupun mereka yang selama ini mungkin golput, bahkan kemudian kritis kepada beliau untuk bertanya apapun, tidak ada sensor, bebas, tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan. Dan ini ternyata kemudian menggelinding menjadi sebuah apresiasi bahwa Mas Anies menjadi satu-satunya kandidat yang membuka diri. Nah, kami berpikir, bahkan terakhir fenomena yang menarik, saya sungguh sangat berbahagia ini Prof. Ketika kemudian kelompok yang kita pikir apolitis, teman-teman K-popers, ternyata mereka juga sekarang mulai aktif, terbuka terhadap politik. Karena mereka sadar bahwa 2024 adalah penentuan terhadap masa depan mereka, begitu kan? Nah, ini hal-hal yang menurut saya adalah indikasi-indikasi positif yang kemudian menjadi semacam berkah yang dimiliki oleh pasangan Amin. Nah, terakhir sekali saya rasa, Prof, teman-teman sekalian, kalau bisa dua putaran akan lebih baik. Kenapa? Karena kemudian publik, masyarakat akan punya waktu lebih banyak untuk mengkritisi calon presidennya, calon orang nomor satu, calon pemimpin tertinggi bangsa ini. Jadi bisa dikuliti, bisa ditelanjangi kasarnya dalam tanda petik ya. Tapi poinnya adalah masyarakat tidak akan lagi membeli kucing dalam karung, tapi betul-betul akan mendapatkan orang yang terbaik untuk memimpin bangsa kita di 2024 hingga 2029. Oke, jadi dua putaran lebih baik untuk bisa lebih dikuliti begitu ya, bagaimana isi gagasan dan idenya begitu untuk memimpin bangsa ini. Dan tadi dikatakan mustahil kalau satu putaran saja begitu ya.